Halo semua, selamat datang di podcast BLKL kelompok 13 nih. Di sini kita akan membahas berbagai topik penting tentang membantu Anda membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan cerdas. Teman-teman apa kabar nih? Saya harap sih semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya dan sehat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali diabaikan oleh banyak orang, termasuk saya pribadi, yaitu tentang dana pensiun. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, kenapa sih kita perlu membahas dana pensiun? Bukankah itu sesuatu yang masih jauh ke depan ya? Terus terutama bagi kita yang masih muda dan sedang fokus membangun karir, apakah itu penting? Nah, untuk itu kita perlu merencanakan dana pensiun sejak dini adalah langkah yang bijak untuk memastikan kita bisa menikmati masa tua dengan tenang dan nyaman. Dalam episode ini, kita akan mengupas tuntas apa itu dana pensiun, mengapa kita perlu mempersiapkannya, dan bagaimana cara kita mulai menabung masa pensiun. Saya juga akan berbagi tips praktisi yang bisa Anda terapkan mulai dari sekarang, tanpa harus mengubah gaya hidup secara drastis. Jadi, nikmatilah episode kali ini ya guys. Kita akan menyelami dunia dana pensiun bersama. Oke, kita semua berharap bisa hidup sejahtera di masa tua setelah pensiun. Namun, apakah kita sudah mempersiapkan dengan baik? Untuk membahas lebih lanjut tentang dana pensiun, saya mengundang Mas Vicky Adila, tax associate salah satu dari KPP di Jakarta. Selamat siang Mas Vicky. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kami kali ini di hari ini. Iya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang nonton podcast ini ya di waktu-waktu yang tertentu. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman udah mengundang saya menjadi narasumber yang akan berbagi mengenai dana pensiun ya. Betul ya teman-teman ya? Sebelumnya juga ya benar juga tadi disebut oleh Mbak Vistari bahwa dana pensiun itu sangatlah penting untuk kita semua ya. Tapi sebelum untuk lebih lanjutnya nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya teman-teman. Pak Vicky, gimana nih? Aku mau nanya nih, terus gimana sih regulasi dana pensiun di Indonesia sekarang tuh Pak Vicky tuh? Iya, jadi terkait regulasi ya, kebetulan pada tahun 2023 awal ya, bulan Januari itu pemerintah kita itu mensahkan, maksudnya memperbarui undang-undang yang terbaru mengenai instrumen lembaga keuangan dana pensiun. Awalnya itu dana pensiun itu diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Itu cukup lama sekali ya tahun 92 itu, dan sekarang itu diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 begitu. Oh, berarti udah undang-undang terbaru ya Kak ya? Betul. Nah, kalau misalnya dana pensiun itu siapa aja sih yang dapat manfaatnya dari pengolahan dana pensiunnya itu? Ya, jadi yang perlu kita ketahui ya, sebenarnya saya ingin menjelaskan mengenai dana pensiun terlebih dahulu nih, bahwasannya kita ini kan sekarang mungkin di usia muda ya, dan kedepannya itu kan tantangan yang di dunia ini semakin kompleks dan kita nggak selamanya ada di usia produktif. Bahwasannya usia produktif itu kan ada di usia 18 sampai dengan 64 tahun ya. Tapi kebanyakan orang-orang itu pensiun di umur 58 tahun. Yang berarti setelah masa pensiun itu mereka tidak akan bekerja lagi dan kemungkinan penghasilannya itu terbatas. Jadi di sini yang perlu ditekankan ya, dana pensiun itu adalah badan hukum yang mengelola dan menjanjikan manfaat pensiun secara pasti kepada pesertanya. Lalu balik ke pertanyaan tadi Mbak Vistari, siapa saja sih yang dapat dana pensiun itu ya, tadi begitu ya. Dana pensiun itu kan terkait iuran ya.
Iuran itu terkait dengan kesanggupan ekonomi kita masing-masing. Yang berarti kita ini harus memiliki penghasilan. Penghasilan dari manapun itu ya. Entah itu dari bekerja, entah itu dari manapun, itu kan biasanya kebanyakan dari bekerja. Nah, rentang usianya itu biasanya kalau orang kuliahan itu setelah lulus misalkan di umur 22 tahun. Ya, umur 22 tahun itu kan berarti kan fresh graduate, udah bekerja di salah satu perusahaan. Nah, jadi rentangnya itu bisa di umur, sebenarnya nggak ada batasan ya. Tapi kebanyakan setelah kita ini bekerja, biasanya ada perusahaan yang memiliki lembaga dana pensiun atau bisa juga mandiri. Nah, terkait itu nanti akan dijelaskan mengenai jenis-jenisnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Fistari. Wah, berarti range umurnya juga sangat berbeda ya sekarang ya Kak ya. Ya, terima kasih loh Kak Vicky untuk penjelasan untuk di sesi yang untuk saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana persiapan dana pensiun. Tapi kita nggak cuma aku aja nih, ada Rizky juga nih. Silakan Kak Rizky. Oke Mas, untuk menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dan manfaat dana pensiun itu dilihat dari visi penyelenggara, karyawan dan pemberian kerja ya Mas ya, atau gimana ya Mas ya? Tolong bisa dijelaskan. Iya, jadi begini. Sebelum masuk ke tujuan dan juga tadi manfaat ya, betul ya, begitu ya, Mas Rizky ya. Jadi dana pensiun itu terbagi menjadi 2 jenisnya dulu ya, sebelum kita lanjut ke tujuan dan juga manfaatnya. Jadi 2 jenis itu, yang pertama itu DPPK, yang berarti yang kepanjangan itu dana pensiun pemberi kerja. Nah, dana pensiun pemberi kerja ini dalam artian didirikan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Jadi pada saat kita terima kerja di situ, itu secara otomatis gaji kita bruto ya, ini bruto sebelum PPh 21 itu dipotong untuk iuran dana pensiun tersebut. Nah, yang kedua itu DPLK, dana pensiun perusahaan, itu yang jadi perusahaan itu nggak mendirikan. Jadi bisa jadi itu asuransi ataupun bank ya, kita itu bisa setor ke bank. Nah, mengenai tujuannya itu jadi kalau misalkan kita bekerja di suatu perusahaan atau instansi ya, itu kan kita kalau misalkan kita memiliki dana pensiun, kita bekerja kan akan tenang di masa tua nanti ya. Jadi, dan itu yang pertama. Jadi masa tua nanti kita akan tenang. Lalu yang kedua, produktivitas kita di perusahaan tersebut. Apabila perusahaan itu menyediakan, memprovide ya dana pensiun itu kepada karyawannya, yang berarti kan perusahaan itu ke kita sebagai officer ya, employee gitu kan, akan loyal terhadap perusahaan tersebut. Jadi ya kurang lebih seperti itu Mas Rizky manfaatnya. Oke, terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif ya Mas Vicky. Sepertinya yang baru saja dijelaskan, dana pensiun membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat ya kawan. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara mempersiapkan dengan tepat. Oke, sekarang nih kita ganti nih Kak Vicky nih. Gimana sih dari tujuan dan manfaat dana pensiun ini dilihat dari beberapa sisi. Terus kita membahas pentingnya mempersiapkan dana pensiun sebagai sudut pandang. Namun, apakah Mas Vicky itu bisa menjelaskan tuh gimana sih pensiun yang dilihat dari sisi penyelenggara, karyawan, dan pemberi kerja? Iya, yang terkait pemaparan tadi akan mempengaruhi terhadap penjelasan saya yang tadi tujuan ya. Nah, dari sisi misalkan penyelenggara ya. Jadi kan ada yang namanya iuran pasti dan juga ada yang namanya manfaat pasti. Nah, kalau iuran pasti itu bahwasannya kita itu mengiur setiap bulannya ya. Nah, itu pasti gitu uangnya. Tapi kalau misalkan manfaat pasti berarti kan lampau.
di masa yang akan mendatang kita menerima manfaat itu sesuai dengan iuran yang kita tetapkan, entah itu besar, entah itu kan kecil. Nah, lalu dana pensiun itu kira-kira di sisi di sisi pengelola ya tadi ya, pengelola dikemanain sih? Apakah cuma ditabung atau diapain? Yang pasti dana pensiun itu diinvestasikan ke instrumen keuangan yang telah diatur oleh OJK, yang berarti tingkat keamanannya juga di situ dilihat. Terus juga misalkan nanti berdasarkan umurnya, misalkan udah umur 52 tahun, berarti dana pensiun si atas nama X ini akan dipindahkan ke instrumen yang lebih nyaman. Seperti itu dulu, Mbak Fistari. Oke, terima kasih loh Mas. Tadi kan kita udah bahas tentang manfaatnya dan tujuannya. Sekarang tuh kita mau bahas nih dari peserta dan usianya. Tapi di awal tadi Mas Vicky sudah menyinggung sedikit tentang batas usianya. Nah, sekarang coba kita lebih ke detail lagi sih Mas. Gimana sih siapa aja yang dapat dana pensiun, yang menjadi peserta dana pensiun, dan juga apakah mereka masih bisa mendapatkan manfaat pensiun jika berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun tersebut? Iya, kita bahas dari pertanyaan yang pertama lu tadi ya, mengenai usia. Usia itu kan berarti kan tidak ditentukan oleh dana pensiun itu yang berat. Tapi kita lihat dulu nih di sini nih, dia itu punya penghasilan atau enggak, punya kemampuan mengiur atau enggak. Nah, terkait tadi kan ada dua jenis tuh, DPPK sama DPLK. Kalau DPPK itu kan berarti kan dari penghasilan kita di perusahaan tersebut dipotong. Tetapi kalau untuk DPLK itu kebanyakan yang dipakai oleh wirausaha tuh. Jadi misalkan usaha toko kelontong nih. Toko kelontong itu misalkan dia itu mau memiliki masa tua yang enak dengan tidak bergantung kepada orang lain. Ya dia mengiur tiap bulannya di DPLK tersebut. Nah, terus yang tadi berarti yang kedua tadi, sorry Mbak, bisa diulang pertanyaannya tadi kedua? Yang kedua itu gimana sih kalau misalnya yang kena dana pensiun itu belum bisa nggak dia menikmati dana pensiun itu sebelum dia batas usia pensiun? Jadi dianggapnya ini pensiun dini ya, kurang lebih kan seperti itu ya, pensiun dini. Ya, kalau berdasarkan pensiun undang-undangnya ya nomor 4 tahun 2023 itu, setelah saya baca kembali bahwasannya kita bisa-bisa saja, karena kan itu hak kita setelah kita menunaikan kewajiban kita setiap bulannya. Jadi misalkan kita mau pensiun di usia 55 tahun. Nah, tapi ini kembali lagi nih ke jenis dana pensiun ini kita pakai yang mana? Biasanya kan kalau misalkan perusahaan kebanyakan orang-orang pensiun kan di usia 58 tahun ya. Tapi kalau yang DPLK ini misalkan dia mau pensiun dini dan dia mau berhenti mengiur, bisa saja dia menarik uangnya dan juga biasanya terdapat bunga yang atas iuran dia per bulan itu. Jadi bisa-bisa saja Mbak, gitu. Oke, berarti ya tetap bisa ya Mas ya. Iya. Nah, selesai dari siapa saja yang mendapatkan dana pensiun dan batasnya, selanjutnya tuh kita akan membahas program-program dana pensiun. Silahkan dong Mas Rizky. Oke, ini lagi susah sinyal ya. Nah, dalam program-program dana pensiun tuh nih, aku mau nanya dong Mas. Sekarang tuh kan saya ingin membahas lebih lanjut tentang program ini. Mas tentu lebih tahu, tolong penjelasan dong program-program apa aja, terus gimana sih program-programnya gitu. Ya, jadi program mengenai dana pensiun itu terdapat dua program. Yang pertama ini mengenai manfaat pasti, yang kedua itu mengenai iuran pasti. Nah, kalau iuran pasti ini yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya iuran yang kita akan kasih ke pengelola dana pensiun tersebut itu pasti setiap bulannya, yang berarti di mana di masa tua nanti kita akan mendapat sebesar jumlah yang setelah kita iur itu, dan juga bunganya ya, tentunya bukan bunga bahasanya, uang pengembangan.
Nah, lalu yang kedua itu mengenai manfaat pasti ya. Jadi manfaat pasti itu kita bisa lihat nih di masa yang lampau nanti setelah kita pensiun ini kita mendapat manfaat pasti berupa misalkan uang yang di kita iurkan sebulan. Nah, itu manfaat pasti itu iurannya tuh bisa besar bisa kecil. Begitu, Mbak Festari. Kurang lebih. Oh, oke. Selanjutnya itu ada peran dana pensiun, yaitu Mas Rizky nih. Silakan nih Mas Rizky. Iya Mas, kan tadi kita bahas secara mendalam mengenai program-program terkait dana pensiun ya. Namun tidak kalah penting nih untuk memahami peran dan manfaat dana pensiun berbagai pihak yang terlibat nih. Pastinya Mas tuh lebih paham nih, tolong jelaskan kembali Mas tentang yang terkait ini Mas dalam peran dana pensiunnya. Mengenai peran dana pensiun yang untuk pengelola ya. Jadi pengelola itu kan dalam artian ada juga yang lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Nah, dengan mengelola uang tersebut bahwasanya pihak pengelola itu berkontribusi juga dalam program pemerintah ya untuk untuk mengurangi kesengsaraan para pekerja di masa pensiunnya, karena para pekerja itu juga udah punya pegangan lah gitu bahasanya. Begitu kurang lebih Mas Badrus. Oke, terima kasih Mas Vicky atas pemaparannya yang sangat baik. Nah, ini juga yang dijelaskan dana pensiun itu memiliki peran dan manfaat yang signifikan ya bagi pemberi kerja, karyawan, dan penyelenggara. Memahami hal ini tuh penting agar kita dapat mengapresiasi pentingnya merencanakan dana pensiun sejak dini. Lalu selanjutnya ada kesimpulannya nih, ya, tingkat dan tingkatan poin utama dana pensiun yang akan dilanjutkan oleh teman-teman kita nih. Silakan Badu. Oke baik Mas Leski, wah udah di ujung podcast aja nih teman-teman mengenai dana pensiun. Untuk sekarang ini izinkan saya untuk merangkum poin-poin penting yang telah kita bahas bersama Mas Vicky ya. Yang pertama itu kita harus memahami bahwa dana pensiun itu adalah instrumen keuangan yang sangat penting untuk menjamin kesejahteraan di masa pensiun, baik bagi karyawan, pemberi kerja maupun penyelenggara. Nah, dana pensiun ini memberikan manfaat yang signifikan bagi karyawan. Dana pensiun ini juga merupakan bentuk penghargaan, pencipta rasa aman, penurun tingkat keluar masuk karyawannya, dan meningkatkan produktivitas bagi peserta. Berarti dengan adanya dana pensiun ini, adanya simpanan yang untuk biaya hidup setelah pensiun yang dapat diwariskan jika meninggal. Sementara bagi penyelenggara, dana pensiun ini memberikan dana kelolaan untuk diinvestasikan, mendukung program pemerintah, dan melakukan aktivitas bakti sosial. Nah, kita juga membahas berbagai jenis dana pensiun, peraturan yang mengaturnya, serta program-program seperti manfaat pasti dan pensiun yang memberikan fleksibilitas perencanaan. Dengan begitu juga sistem jaminan nasional juga berperan dalam menyediakan penghasilan stabil bagi peserta pensiun. Baik, terima kasih untuk Mas Vicky atas materi atau pengetahuan yang sudah dipaparkan kepada pendengar. Ya, semoga pembahasan kita hari ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif lah tentang dana pensiun ini dan pentingnya merencanakan masa depan keuangan sejak dini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang bagus ini mengenai pembahasan dana pensiun. Sampai ketemu di lain kesempatan ya teman-teman. Ya, terima kasih. kasih.